langganan dengan channel kami hanya di Arini Tips. Runtuhnya kerajaan Pajajaran ketika Syarif Hidayatullah, putra Rara Santang, bermukim di Cirebon. Ia diangkat menjadi guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi yang telah wafat oleh tuanya, yakni Walangsungsang. Dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon. Pangeran Walangsungsang mendapat restu dari ayahnya, yakni Sri Baduga Maharaja untuk menjadi penguasa Cirebon. Namun karena kecintaannya terhadap adiknya, Rara Santang, maka ia menyerahkan tahtanya kepada Syarif Hidayatullah, putra Rara Santang. Pangeran Walangsungsang selanjutnya bertindak sebagai pelindungnya, Syarif Hidayatullah, atas dukungan para wali lainnya. Pada tahun 1404 Saka, kurang dari span lebih besar dari plus kurang dari span lebih besar dari bulan April 1482 Masehi, memproklamirkan Cirebon sebagai kerajaan merdeka. Sebelumnya Cirebon termasuk bawahan Galuh. Berita ini tentunya sangat mengganggu perasaan Sri Baduga Maharaja sebagai penguasa di Tatar Sunda. Ia pun mengutus Tumenggung untuk menyelesaikan masalah ini. Konon kabar sang Tumenggung tidak pernah kembali. Pasukannya di Gunung Sembung disergap oleh gabungan pasukan Cirebon Demak. Karena utusannya tersebut tidak kembali, maka Sri Baduga mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan ke Cirebon. Niat Sri Baduga tersebut dapat dicegah oleh Ki Purwagalih, seorang purohita, pendeta tertinggi kerajaan. Dengan pertimbangan Syarif Hidayatullah adalah masih cucu Sri Baduga dan diangkat oleh Walangsungsang, putra Sri Baduga Maharaja. Saran Ki Purwagalih tersebut sangatlah dapat dipertimbangkan, seperti yang ditulis dalam buku rintisan penelusuran masa silam sejarah Jawa Barat. Ia mengarahkan bahwa seorang kakek yang memerangi anaknya, Walangsungsang, dan cucunya, Syarif Hidayatullah, tentu akan dicemoohkan orang. Demikian pula dari pihak Cirebon. Ada keengganan dari Walangsungsang dan Syarif Hidayatullah untuk memerangi Sri Baduga Maharaja yang masih dianggap leluhurnya. Perasaan-perasaan dari kedua belah pihak inilah yang dapat meredakan perseteruan Sri Baduga Maharaja dengan para penguasa Cirebon. Perjanjian damai setelah Sri Baduga Maharaja wafat, keengganan rasa hormat Cirebon terhadap Pajajaran mulai hilang. Mungkin pula karena desakan untuk melakukan ekspansi perdagangan, sebagaimana dalam pelaksanaan Gabungan Cirebon, Demak pertama-tama menaklukkan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Kerajaan Pajajaran. Cirebon memerangi Pajajaran yang waktu itu telah diperintah oleh Surawisesa, saudara seayah Walangsungsang, dari Kentering Manikmayang Sunda. Peperangan diperkirakan terjadi 5 tahun, menurut Kartita Parahyangan. Peperangan tersebut terjadi 15 kali dan berakhir di sebelah barat Citarum. Kedua belah pihak saling menunggu. Bahkan gabungan pasukan Demak, Cirebon tidak mampu menembus jantung pertahanan Pajajaran. Demikian pula pasukan Pajajaran. Ia tidak mampu merebut kembali pelabuhannya yang telah dikuasai pasukan gabungan Cirebon. Demak, di sebelah timur Galuh, berupaya menguasai Cirebon. Ia pun mengirim surat kepada Syarif Hidayatullah untuk bergabung dengan Galuh sebagai negara yang memiliki hak sejarah atas Cirebon. Namun permintaan tersebut ditolaknya. Bahkan Syarif Hidayatullah dan meminta bantuan Fadilah Khan untuk memperkuat Pakumwati. Fadilah Khan mengirim 700 orang pasukan bantuannya untuk mempertahankan Cirebon. Kekalahan Pajajaran yang sangat fatal terjadi di front timur. Cirebon mampu mengalahkan Galuh di daerah Bukit Gundul Palimanan, untuk kemudian merebut jantung pertahanan Galuh di Talaga. Peperangan antara Cirebon dengan Galuh yang diperkirakan terjadi pada tahun 1528 sampai dengan 1530 Cirebon
Pada tahun itu pula Cirebon praktis berhasil menguasai Galuh. Kekalahan pasukan Sunda di front timur menyebabkan Surawi Sesa untuk mengambil langkah politis melalui perjanjian perdamaian. Niat tersebut dilakukan dengan cara mengirimkan duta ke Pakungwati, dan Susuhunan Cirebon menerima tawaran tersebut. Maka pada tahun 1531 terjadilah perdamaian. Isi dari perjanjian damai tersebut menyetujui bahwa kedua belah pihak, Cirebon, Pajajaran, saling mengakui kedaulatan masing-masing, sederajat dan bersaudara sebagai ahli waris Sri Baduga Maharaja. Serangan pertama Banten ke Pakuan pada tahun 1535 M. Surawi Sesa wafat digantikan oleh puteranya Sang Ratu Dewata. Pewaris tahta Pajajaran ini cenderung mengabaikan urusan duniawi. Ia lebih memilih untuk mengambil jalan untuk menjadi raja resi, berpuasa, hanya memakan buah-buahan dan minum susu. Mungkin ia merasa jemu dengan urusan duniawi, seperti peperangan yang tidak ada hasilnya yang dilakukan oleh ayahnya. Di sisi lain ia pun sangat percaya sepenuhnya terhadap jaminan perjanjian damai Pajajaran, Cirebon 29 Juni 1531 Masehi yang dilakukan oleh ayahnya. Peristiwa tersebut disindir Carita Parahyangan. Ya, hati-hatilah orang-orang yang kemudian janganlah engkau kalah perang karena rajin puasa. Mungkin amanah tersebut di masa kini dapat dipahami sebagai perlunya menjaga keseimbangan antara dunia dan masalah akhirat. Di sisi lain pihak Panembahan Hasanuddin dari Banten Pasisir kurang setuju atas perjanjian damai Pajajaran, Cirebon. Perjanjian tersebut dianggap hanya aman bagi Cirebon, tetapi menjadi ancaman bagi Banten. Ia menyetujuinya, karena harus taat kepada kebijakan ayahnya. Susuhunan Jati. Niat Hasanuddin untuk menguasai Pakuan dilakukan secara terselubung, dengan cara membentuk pasukan khusus tanpa identitas Tambuh Sangkane. Sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya ketika merebut Surasowan, secara garis keturunan dan pandangan keagamaan. Panembahan Hasanuddin adalah cicit dari Sri Baduga Maharaja dari alur darah Kawunganten maupun dari Susuhunan Jati. Mungkin ia merasa berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Dalam masa pemerintahan Sang Ratu Dewata itulah, pasukan Panembahan Hasanuddin menyerang ibu kota Pakuan Pajajaran. Akan tetapi serangan itu disongsong pasukan Pakuan di alun-alun Pakuan, sekarang alun-alun Empang. Dalam pertempuran itu, gugur Tohaan Ratu Sarendet dan Tohaan Ratu Sanghyang. Perwira-perwira muda pihak Pajajaran. Peperangan ini dicatat dalam Carita Parahyangan. Isinya, datang na bancana musuh ganal, Tambuh Sangkane, perang-rang di Beruan Ageng. Pejah Tohaan Ratu Sarendet, Deung Tohaan Ratu Sanghyang, datang bencana dari laskar musuh. Tak dikenal asal-usulnya, terjadi perang di alun-alun. Gugurlah Tohaan Ratu Sarendet dan Ratu Sanghyang. Pasukan Hasanuddin setelah gagal menyerang Pakuan, mengundurkan diri, lalu melakukan serangan ke daerah utara, kemudian Sumedang, Ciranjang dan Jayagiri. Setelah Sang Ratu Dewata wafat, digantikan oleh puteranya, 9 Ratu Sakti pada tahun 1543 Namun Ratu Sakti, dalam menjalankan pemerintahannya sebagai raja kejam, dalam situasi Pajajaran sedang memburuk, tidak lagi memperdulikan etika kenegaraan. Ia membunuh orang-orang tak berdosa, merampas harta rakyat tanpa perasaan malu, tidak berbakti kepada orang tua, dan menghinakan para pendeta. Ia menikahi Rara Hulanjar, gadis yang sudah bertunangan. Bahkan yang menjadi puncak ketidaketisannya, menikahi ibu tirinya. Sang Ratu Sakti diturunkan dari tahtanya pada tahun 1551 Kelemahan Pajajaran ini tidak sempat dimanfaatkan Banten, karena saat itu Hasanuddin sedang mengerahkan pasukannya ke Pasuruan.
membantu Sultan Trenggono ekspansi ke wilayah timur Jawa. Panembahan Hasanuddin memiliki peranan yang cukup besar ketika ia masih berstatus Bupati Bawahan Cirebon. Pada masa tersebut Sultan Trenggono mengutus adiknya, yakni Nyi Pembayun, istri dari Fadilah Khan, meminta bantuan pasukan Banten agar bergabung dengan pasukan Fadilah Khan, Bupati Kalapa, untuk menaklukkan Blambangan, Panarukan dan Pasuruan. Dalam penyerangan tersebut, Demak menyertakan pasukan Portugis untuk membantunya. Pada masa itu Demak tidak lagi memusuhi Portugis. Bahkan Portugis diizinkan membuka kantor dagang di Banten Pasisir, serta menempatkan armada lautnya di sana. Armada Portugis pada saat itu dipimpin oleh Tome Pinto, pelaku penanda tangan Perjanjian Pajajaran, Portugis 21 Agustus 1522 Masehi di Pakuan. Dari catatan Tom Pires inilah sejarah ini diketahui. Mungkin cerita ini akan sangat mengganggu mengingat peristiwa penandatanganan Perjanjian Pajajaran Portugis dipahami sebagai kesalahan Pajajaran melakukan kolaborasi dengan pihak asing dalam mempertahankan kedaulatannya, namun akan menjadi lain ketika mengetahui sejarah selanjutnya. Terutama ketika Demak menyertakan Portugis untuk menaklukkan Blambangan, Panarukan dan Pasuruan. Begitu pula pandangan Demak, awalnya di masa pemerintahan Raden Patah sangat memusuhi Portugis. Namun ketika Banten, Sunda Kelapa dan Cirebon sudah berada di bawah pengaruhnya, demi kepentingan perdagangan maka Demak tidak mengharamkan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis. Ketika Banten Pasisir sudah berubah menjadi kerajaan Surasowan, dunia perdagangannya semakin pesat. Islam telah mewarnai Surasowan menjadi negara perniagaan, menurut Yosep Iskandar. Dari catatan perjalanan, terjemahan Saleh Dana Sasmita, dapat digambarkan sebagai berikut. Dari Malaka berlayar lagi, setelah 17 hari. Tibalah aku di pelabuhan Banten, tempat yang biasa dikunjungi orang Portugis untuk berdagang. Di sana keperluan untuk muatan kapal kita, merica, ketika itu sedang sangat jarang didapat di seluruh negeri. Karena itu kami terpaksa harus tinggal di sini selama musim hujan. Telah berlangsung 2 bulan lamanya kami dalam perdagangan yang menyenangkan di sini. Ketika Raja Demak, penguasa seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Angenia mengirim utusan kepada Tagaril, Raja Sunda, meminta bantuan dengan pesan bahwa dalam tempo setengah bulan harus datang ke Jepara, tempat peralatan perang sedang disiapkan untuk menyerang Pasuruan. Bala bantuan Banten ketika itu berkekuatan yang terdiri dari 30 kalaluses dan 10 juru pango, diperlengkapi dengan keperluan perjalan dan peralatan perang. Dalam 40 kapal itu terdapat 7.000 orang di luar para pendayung, sedangkan dari Portugis menyertakan 40 orang. Kesertaan Portugis tentunya setelah mendapat konsensi bahwa Portugis akan dibantu di Banten, sehingga janji ini mendorong Portugis untuk membantu peperangan ini. Diberi catatan Tome Pinto menyebutkan bahwa Raja Sunda, Hasanuddin, bertolak dari pelabuhan Banten pada tanggal 5 Januari 1546 dan tiba pada tanggal 19 bulan itu di kota Jepara. Di sana peralatan perang sedang disiapkan. Diberi catatan ini diketahui pula adanya kepentingan politik perdagangan antara Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Demak dengan Portugis. Walaupun 24 tahun yang lalu Portugis telah mengadakan perjanjian dagang dengan Pajajaran, namun kemudian berpaling dan mengikat persahabatan dengan negara-negara yang memiliki pelabuhan dagang. Pada waktu semua pelabuhan milik Pajajaran sudah direbut Demak. Hal ini ditegaskan dalam Fatatan Tome Pinto, bahwa Raja Demak penguasa seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Angenia, suatu hal yang jarang dibahas dalam kondisi ini, yakni kesempatan Pajajaran untuk menguasai kembali daerahnya yang telah direbut Cirebon, Demak,
Keengganan Pajajaran untuk menggunakan kesempatan ini dimungkinkan karena penguasa Pajajaran percaya terhadap perjanjian Cirebon Pajajaran untuk tidak saling mengganggu. Sedangkan setiap serangan Panembahan Hasanuddin dilakukan tanpa menggunakan identitas Banten, sehingga tidak ada kecurigaan Pajajaran terhadap Banten dan Cirebon. Spekulasi kedua yang banyak disebut-sebut dikaitkan dengan tabiat Ratu Sakti yang saat itu berkuasa di Pajajaran. Ia dianggap tidak memikirkan negara, kecuali kesenangannya. Dimungkinkan pula cemoohan para penulis sejarah terhadapnya diakibatkan dari laweurnya 900 Sakti tidak menggunakan kesempatan untuk mengembalikan wilayah Pajajaran. Serangan kedua benteng ke Pakuan. Pada masa itu kerajaan Pajajaran sudah tidak lagi sekuat dulu. Mengingat ada beberapa masalah dalam negeri yang melumpuhkan roda pemerintahan, seperti masa Ratu Dewata yang lebih memilih sebagai Raja Resi ketimbang mengurus negara. Sebaliknya, penggantinya, yakni Ratu Sakti, dianggap paling kejam dan tidak mau tahu urusan rakyat. Akibat yang dilakukan pada dua periode tersebut, pada masa pemerintahan Prabu Nilakendra, Pajajaran sudah demikian bobrok. Rakyat dilanda kelaparan. Masa ini dikenal dengan sebutan masa Kali Yuga. Pada masa Kali Yuga, zaman kejahatan dan kemaksiatan, Nilakendra masih sempat membuat bendera keramat, memperindah keraton dengan membangun taman berbalai, dihampari batu, mendirikan bangunan megah 17 baris yang dilukisi dengan emas, menggambarkan bermacam-macam cerita. Setiap keraton dimeriahkan oleh pesta pora, makan enak, disertai minum-minum tuak, sampai mabuk. Mengenai Prabu Nilakendra, tidak ada ilmu yang disukainya, kecuali perihal makanan lezat yang sesuai dengan kekayaannya. Itulah bunga pralaya yang disebut Kali Yuga. Pajajaran telah berada di ambang kehancuran. Pada zaman Nilakendra muncul kembali serangan dari pasukan tidak dikenal identitasnya, menggempur ibu kota Pakuan. Prabu Nilakendra tidak berdaya. Ia meloloskan diri meninggalkan Keratin. Prabu Nilakendra tidak pernah diketahui kapan wafatnya dan di mana dipusarakannya. Mungkin ia meninggal di tengah hutan belantara dalam keadaan sengsara sebatang kara. Peristiwa ini digambarkan di dalam carita Parahyangan. Tohaan Majaya Allah prangrang mangkatan nitiring kadatuan. Tohaan Majaya kalah perang dan ia tidak tinggal di keraton. Nasib ibu kota Pakuan di masa bodohkan gitu saja. Dipercayakan kepada semua pembesar yang tidak menyertainya dalam pelarian. Para pembesar kerajaan Pajajaran dengan segala daya upaya mempertahankan keraton Pakuan Pajajaran. Berkat perlindungan parit, pertahanan dan benteng yang dibangun oleh Sri Baduga Maharaja, keraton dapat diselamatkan. Pajajaran sirna pasca penyerangan Banten kali kedua ke Pakuan. Tokoh penanda tangan perjanjian Pajajaran Cirebon satu persatu menutup usianya, yakni Syanghyang Surawisesa, Raja Pajajaran, wafat lebih awal, pada tahun 1535 M. Susuhunan Jati. Wafat pada tanggal 12 bagian terang bulan Badra tahun 1490 Saka atau 19 September 1568 Masehi. Fadilah Khan, yang menggantikan Susuhunan Jati, wafat pada tahun 1570 Masehi, dan Panembahan Hasanuddin, wafat pada tahun 1570 Masehi. Panembahan Hasanuddin digantikan oleh putranya, yakni Panembahan Yusuf, putra dari pernikahannya Puteri Indrapura. Panembahan Yusuf tertarik untuk memperkuat wilayah negaranya. Ia pun mempersiapkannya dengan matang, terutama setelah Hasanuddin gagal menghancurkan Pakuan untuk yang kedua kalinya. Penyerangan tersebut dilakukan setelah 9 tahun Panembahan Yusuf memegang tahta kerajaan Surasowan. Serangan tersebut mendapat bantuan dari kerajaan Cirebon.
sehingga disebut serangan besar-besaran ke Pakuan. Serangan Banten ke Pakuan diabadikan dalam Serat Banten, nalika kesah punika ing sasi Muharram singgih wimbaning sasi sapisan dinten Ahad tahun alif punika sangkalanya bumi rusak riki iki. Waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharram, tepat pada awal bulan hari Ahad tahun alif. Inilah tahun sakanya 1501. Kondisi di Pakuan pasca ditinggalkan oleh Prabu Nilakendra sudah tidak berfungsi sebagai ibu kota. Sebagian penduduk telah mengungsi ke wilayah pantai selatan, membuat pemukiman baru di daerah Cisolok dan Bayah. Sebagian lagi meninggalkan Pakuan mengungsi ke timur. Di antaranya terdapat pembesar kerajaan Senapati Jayaprakosa beserta adik-adiknya. Sebagian penduduk Pakuan yang ada pertalian darah kekerabatan dengan keluarga keraton ikut mengungsi dengan satu-satunya raja yang bersedia meneruskan tahta Pajajaran, yaitu Sang Raga Mulia Surya Kancana, putra Prabu Nilakendra. Ia mengungsi ke wilayah barat laut, tepatnya di lereng gunung Pulasari Pandeglang, Kampung Kaduhejo, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Dari sekian bagian penduduk yang mengungsi, ada sebagian lagi yang mencoba bertahan di Pakuan bersama beberapa orang pembesar kerajaan yang ditugaskan menjaga dan mempertahankan Keraton Sri Bima Puntanarayana Madura Suradipati, Keraton Pajajaran. Walaupun sudah tidak berfungsi, kehidupan di Pakuan pulih kembali. Prabu Raga Mulia Surya Kancana bersama pengikutnya berupaya menegakkan kembali kerajaan Pajajaran. Dengan ibu kotanya di Pulasari, ia bertahta tanpa mahkota, sebab semua perangkat dan atribut kerajaan telah dipercayakan kepada Senapati Jayaprakosa dan adik-adiknya untuk diselamatkan. Mungkin juga pemilihan Pulasari pada waktu itu karena masih ada raja daerah Raja Taputra, bekas ibu kota Salakanagara. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Pulasari bukanlah ibu kota seperti yang lazim digambarkan dalam suatu pemerintahan. Pulasari waktu itu sebagai kabuyutan daerah yang dikeramatkan, digunakan oleh Surya Kancana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Menurut Yosep Iskandar, Prabu Raga Mulia Surya Kancana seperti sudah mempunyai firasat bahwa pusat kerajaannya harus di Pulasari Pandeglang. Mungkin berdasarkan petunjuk spiritual juga bahwa ia harus kembali ke titik asal, Purbajati. Mungkin juga ia mengetahui melalui bacaan lontar catatan tentang Raja Kasawa yang mengisahkan karuhun leluhurnya Jawa Barat, atau hanya berdasarkan dorongan batin yang ia miliki sebagai pewaris darah raja. Sulit dibayangkan, sebab pusat kerajaannya yang baru justru berdampingan dengan kerajaan Surasowan. Yang pasti, Pulasari yang dijadikan ibu kota kerajaan Pajajaran tersebut adalah Patilasan, bekas pemukiman yang dahulu kala didirikan oleh Sang Aki Tirem Sang Aki Luhur Mulia dalam abad kedua Masehi. Di Pulasari pula Sang Dewa Warman mendirikan Raja Tapura, ibu kota Salakanagara pada tahun 130 Masehi. Namun sejarah mencatat bahwa Prabu Raga Mulia Surya Kancana gugur di Pulasari oleh pasukan Maulana Yusuf. Sepeninggalnya Nilakendra, Pakuan masih memiliki aktivitas seperti biasanya. Namun memang sudah tidak lagi digunakan sebagai persemayamannya Raja Pajajaran. Benteng Pakuan memiliki pertahanan yang sangat kuat, bukan karena ada parit-parir dan benteng-benteng pertahanan yang dahulu dibangun Sri Baduga Maharaja, melainkan juga soliditas dan ketangguhan sisa-sisa prajurit Pajajaran yang masih bermukim di benteng. Kehancuran Pakuan berdasarkan versi Banten dikarenakan ada pengkhianatan dari orang dalam yang sakit hati. Konon terkait dengan masalah jabatan. Saat itu ia bertugas menjaga pintu gerbang dan membukanya dari dalam untuk mempersiapkan pasukan Banten memporak-porandakan Pakuan.
Benteng Pakuan akhirnya dapat ditaklukkan. Penduduk Pakuan yang dengan susah payah membangun kembali kehidupannya pasca penyerangan kedua kembali dilanda bencana maut, mereka dibinasakan tanpa ampun. Keraton Sri Bima pun Tanah Rayana Madura Suradipati yang dijadikan simbol Pajajaran di bumi hanguskan. Pasca penghancuran Pakuan kemudian Banten mengarahkan serangannya ke Pulasari. Prabu Raga Mulia Surya Kancana bersama pengikutnya yang setia berupaya melawan sekuat tenaga. Namun pada akhirnya Raga Mulia Surya Kancana bersama pengikutnya gugur di Pulasari. Perundingan yang sangat menentukan. Satu hal yang sangat unik dari personality Syarif Hidayatullah adalah dalam riwayat jatuhnya Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda pada tahun 15.687 hanya setahun sebelum beliau wafat dalam usia yang sangat sepuh hampir 120 tahun, 1568. Diriwayatkan dalam perundingan terakhir dengan para pembesar Istana Pakuan, Syarif Hidayat memberikan dua opsi. Yang pertama, pembesar Istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan martabatnya seperti gelar pangeran, putri atau panglima dan dipersilahkan tetap tinggal di keraton masing-masing. Yang kedua adalah bagi yang tidak bersedia masuk Islam maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan untuk diberikan tempat di pedalaman Banten wilayah Cibeo. Sekarang, dalam perundingan terakhir yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi ke-1. Sedang pasukan kawal istana dan panglimanya, sebanyak 40 orang, yang merupakan korps elit dari Angkatan Darat Pakuan memilih opsi kedua. Mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy dalam sekarang yang terus menjaga anggota pemukiman hanya sebanyak 40 keluarga karena keturunan dari 40 pengawal istana Pakuan. Anggota yang tidak terpilih harus pindah ke pemukiman Baduy luar setelah runtuhnya Sunda Galuh oleh Kesultanan Banten. Bekas kerajaan ini banyak disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Menurut Wangsakerta dalam Pustaka Raja Rasya Bumi Nusantara Parwa 3 Sarga I halaman 219. Pajajaran sirna ing bumi ing ekada cicuk lapak sawe saha masa saharsa 500 punjul siki ikang cakakala. Pajajaran lenyap dari muka bumi tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 987 Hijriah. Atau 8 Mei 1579 Masehi. Terima kasih subscribe Barini Tips.